Jadi dengan urusan itu ternyata saya akhirnya memaknai, ternyata Allah tuh sayang sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Saya berpikir ternyata kok banyak amat ya, ada lagi aja kapan kelarnya gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu di sini pernah nggak berpikir kalau sebelum dapat anugerah Bapak Ibu itu ibadahnya segini-gini aja, ya. Sementara kita berdoanya, ya Allah berikan saya keselamatan di dunia dan akhirat. Nah akhiratnya dibawa gitu kan. Kata Allah, oke, aku kasih keselamatan di akhirat. Nih, aku kasih anugerah segini banyak, biar kamu kalau nanti kamu bisa melewatinya proses-proses itu, bisa nanti akan mendapatkan poin lebih di akhirat. Ya, kayak gitu nggak Pak? Konsepnya gitu ya. Saya mau kasih tahu kita harus membuka mindset kita. Yang namanya anugerah yang kita dapatkan seperti Pak Haji selalu bilang, anugerah-anugerah ini datang, terus kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, karena berarti kita itu ada yang harus diperbaiki sama kita. Tahun lalu, kemarin minggu lalu ada yang sudah datang? Ada yang udah pernah datang ke sini minggu lalu sama saya ngobrol? Ya, Bapak udah? Ada sebagian Ibu juga udah ya? Nah, minggu lalu saya selalu memberikan Bapak Ibu untuk membuka mindsetnya. Kita itu kesini bukan menyelesaikan masalah. Ingat ya Bapak Ibu, masalahnya ditaruh di sini, kitanya benerin diri kita, apa yang kira-kira ini harus diperbaiki dalam diri kita masing-masing. Cluenya adalah dari Bapak Ibu yang sudah private sama Pak Haji itu dicatat, itu adalah cluenya. Bapak Ibu harus gini ya, harus gitu ya, harus gini ya, harus gitu ya, itu. Nah, dicatat itu dilakukan. Makanya kenapa saya selalu bilang di sini bukan mencari solusi untuk mendapatkan kok nggak selesai-selesai, nanti ditagih sama Bapak Ibu. Kenapa nggak selesai-selesai ya? Kenapa kok gini ya? Karena yang jadi di mindset dan di hatinya Bapak Ibu itu bukan prosesnya yang harus dijalani secara fokus, tapi hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu selesai, itu hadiah dari Allah. Sama aja kalau kayak kita diet. Diet itu kita kan kok nggak turun-turun ya? Kok ini gini-gini aja ya gitu ya? Pernah nggak ada yang pernah merasakan diet nggak? Karena kita tidak menjalani prosesnya. Proses diet itu gimana? Oh makannya diatur, makannya harus gini, oh ini kalorinya harus gitu, itu prosesnya. Ketika jadi kurus, itu adalah hadiahnya. Gitu ya. Oke, kita buka mindset konsepnya itu dulu. Ya. Nah, setelah saya tadi bilang, saya kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa anugerah yang sudah saya dapatkan itu penyelesaiannya gimana. Tapi jangan dijadikan penyelesaian ini adalah patokan buat Bapak Ibu semua. Mbak Nadia bisa A, kenapa kok aku nggak bisa B? Itu jadi motivasi. Bukan Mbak Nadia kok Allah kasih ke Mbak Nadia gini, kok ke aku enggak? Jangan jadi perbandingan. Karena seperti Pak Haji selalu bilang, apa tuh? Nama beda, tanggal lahir beda, ya kan? Jadi anugerah yang dikasih beda, juga penyelesaiannya berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu pengen tahu ya penyelesaiannya apa sih yang dikasih sama Allah kepada saya, itu saya kasih tahu, tapi bukan menjadi patokan. Jadi waktu pertama saya dikasih 17 kartu kredit itu, saya selesainya dikasih sama Allah, target di kantor saya harus sampai dengan 480 miliar. Yang seperti kemarin saya selalu bilang, selalu cerita bahwa dari rangkaian anugerah mulai dari ditarget, mulai dari kartu kredit yang banyak ini yang bolak-balik ditagih, habis itu yang berikutnya ada lagi saya pangkat yang gak naik-naik. Nah, itu kan berbeda-beda dalam satu waktu. Terus yang mana Mbak duluan yang dikerjain? Mungkin akan berpikir gitu ya. Akhirnya yang jadi clue buat saya setelah saya ngobrol sama Pak Haji, berarti saya harus ngerjakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, fokusnya yang mana jadinya? Karena ini kan berbeda-beda. Ini fokus yang ngurusin utang, yang ini ngurusin pekerjaan, yang ini ngurusin untuk urusan kita masa depan kan. Pangkat itu masa depan ya. Nah, jadi yang mana duluan ini? Makanya kenapa Pak Haji selalu kasih waktu dan kasih masukan ke Bapak Ibu untuk mengerjakan ibadah yang di jam 00.
Karena di jam 00 itu, ketika kita sudah fokus melakukannya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil. Di situ ada clue-nya, Allah kasih jalan, kasih bisikan-bisikan kita harus apa. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu tuh istiqomah sama urusan jam 00 itu rangkaiannya, nanti akan terasah sendiri. Saya itu kira-kira mau milih yang ini apa yang ini ya, ini nipu apa enggak ya, itu keasah sendiri. Percaya sama aku, karena itu saya ngalamin. Tepuk tangan dulu dong. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya akhirnya dikasih clue sama Pak Haji, udah lakukan A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya terfokus saya ke target. Target saya itu 480 miliar. Kebayang itu duit semua. Gimana caranya? Kan gitu ya. Awal-awal belum ketemu RDA yang lebih dalam, saya masih begitu mikirnya. Akhirnya saya fokusin deh. Aku nggak mau pusing deh, pokoknya aku fokusin ibadahnya aja. Biar nanti Allah yang iniin, yang ngasih jalan. Akhirnya saya ijab. Bahasa ijab juga hati-hati Bapak Ibu. Bahasa ijab itu juga Bapak Ibu nggak boleh nggak straight to the point. Jadi Bapak Ibu, kalau saya kemarin perkaranya target, saya bahasanya target melampaui. Udah titik. Target terlampaui, terus aja. Lagi ijab, target melampaui, udah gitu aja. Nah, setelah itu alhamdulillah baru saya diajarin sama pimpinan cabang pembantu saya, saat itu saya di KCP. Nah, saya kan di perbankan ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya pimpinan saya bilang, "Yuk Mbak, duduk di sini, kita buka phone book kita masing-masing." Dan dari pimpinan saya itu juga kasih tahu kalau nanti ngubunginnya pas lagi tahajud. Kenapa Pak, malam-malam memang dibaca? Enggak, karena orang lain itu biasanya bangun tidur lihat HP. Ya enggak? Mau lihat HP-nya itu isinya mungkin chatnya atau jam berapa ya? Kan gitu ya? HP kita yang dilihat duluan karena lebih terang daripada jam yang di dinding ya. Jadi kan ngebuka HP dulu, oh jam segini kan gitu. Ternyata ada notifikasinya kan, kalau saya ada chat. Nah disitulah kadang orang itu psikologisnya di pagi hari, ketika dia buka mata langsung, ting, oh ada apa nih? Apa kabar Pak? Baik Pak, gini gimana kabarnya itu. Saya kalau dulu marketing ya Pak, jadi saya perilakunya diajarinnya begitu saat kemarin tuh. Udah tuh langsung saya rajin untuk berkomunikasi apa kabar bla bla bla, nggak jualan sama sekali, nggak jualan. Tuh hebatnya RDA ya, tepuk tangan dulu dong. Saya nggak jualan sama sekali Pak, saya di bank, saya sekarang ini bunga segini, nggak ada saya jualan. Cuman apa kabar doang, terus ngijab di sini setiap minggu. Terus ngijab, target terlampaui, gitu terus. Saya udah nggak pikirin lagi nih, debt collector pada nelpon, bodo amat itu, pokoknya target saya melampaui. Udah, habis dari situ langsung ya, tiba-tiba pecah telur pertama saya dapat dana 50 miliar. Langsung nggak lama lagi, jelang berapa minggu dapat lagi 100, dapat lagi, terus aja. Cuman gara-gara ternyata teman saya itu cuman dari satu orang, itu dia saya kasih tahu, Mbak di bank ini kok gini ya, bang kamu gimana? Oh iya Bu, nggak jualan. Saya cuman, oh iya di bank ini begini, karena biasanya saya kasih pencerahan aja. Jadi kalau di bank tuh begini, saya kasih tahu kayak gitu. Nah setelah dari situ, dia otomatis akhirnya, udah deh Mbak, daripada gue pusing deh, gue pindahin aja deh. 1, pindah. Mbak, temen aku juga mau ikut Mbak. 2, pindah. Mbak, kalau ini gimana, bisa nggak dibikinin kayak gini? Bisa. 3, pindah. Nih lagi Mbak, teman saya yang ada di grupnya Astra, saya sebut ya tuh. grupnya yang satu lagi mau juga. 4, lama-lama terus sampai di bulan Oktober itu saya kewalahan. Pimpinan saya suruh, nak, berhenti. Karena kan kalau di perusahaan ketika kita naik targetnya, dinaikin lagi ya targetnya ya Pak. Jadi kan dinaikin lagi targetnya, nanti kalau di perusahaan kan biasanya kayak gitu. Nah itu apa sih clue-nya? Jadi clue-nya adalah kita harus fokus. Bapak Ibu gimana caranya ini yang 17?
kok saya jadi lupa, padahal bolak-balik orangnya datang. Karena saya marketing, jadi dia datang, saya nggak ada. Dia datang lewat situ, saya lewat sini gitu. Menghindar dari masalah. Iya, Menghindari dari masalah. Karena jangan masalahnya difokusin. Hindarin. Jadi Menghindar. saya kesana, dia kesini. Saya kesini, dia kesana. Pokoknya aku mau fokus itu aja tuh, yang saya target itu. Namanya ilmunya kucing-kucingan. Tahu gak ilmu kucing-kucingan? Ibu dikejar di dapur sama suami, ibu ngumpet di tempat pendaringan nasi. jadi makanya dari situ saya karena mau fokus ini kan, karena di jam 00 udah belajar. Waktu itu kita tahajudan ya. Waktu tahajud kita udah dikasih kayak ada terfokus gitu. Permasalahannya kayaknya harus diberesin yang target dulu nih. Lama-lama terus sampai suruh berhenti. Akhirnya tembus 1 triliun. Tepuk tangan dong. Wow.